Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Husnudima dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225008. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama pengendalian logistik dan yang kedua pengertian sistem manajemen logistik untuk performance test ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen logistik. Yang pertama ada pengendalian logistik. Penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan manajemen logistik. Pertama, tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi. Oleh karenanya, faktor ini harus juga mendapatkan perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalah strategis pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. Yang kedua, kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya. Maka, faktor ini harus diperhatikan seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, penata ruang. Yang ketiga, alur dan jalur. Arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedang jalur adalah suatu proses produksi, baik, sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi. Baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. Dan yang keempat ada keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Yang kelima ada bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi, sehingga perlu penataan yang lebih baik. Contohnya, penataan dalam pembuatan gedung, luas gedung. Yang keenam, kendaraan. Kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis kualitas, jumlah, rute. Contohnya, jenis, merek, daya angkut, keunggulan yang didapat dan sebagainya. Yang ketujuh, kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan resiko kerja, namun harus diupayakan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Contohnya, pemberian kelengkapan peralatan kerja, kenyamanan kerja. Yang kedelapan ada pencurian. Faktor yang diperlukan bahwa pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi, dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitasnya. Contoh penggunaan sistem deteksi keamanan. Yang ke-9 ada jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, kondisi karyawan. Contohnya, penjadwalan yang merata. Karyawan, putri tidak dijadwalkan pada malam hari. Yang ke-10 ada personalia. Yang dimaksud personalia di sini adalah pengaturan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh penerapan azas kepemimpinan yang asah, asih, asuh. Yang ke-11 ada kelengkapan perabotan kantor. Hal ini merupakan penunjang dari kebersihan penyelesaian suatu pekerjaan, sehingga perabotan kantor harus lengkap. Yang ke-12 ada kemudahan dan kenyamanan tempat parkir. Hal ini merupakan salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir, baik untuk karyawan, relasi, dan sebagainya. 13 ada kontrak perawatan merupakan salah satu upaya melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh pengikutsertaan asuransi bagi semua karyawan. Yang ke-14 ada pemersinan. Mesin merupakan alat yang paling penting dalam melaksanakan proses produksi, sehingga permesinan harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama. Contohnya penggunaan mesin yang memenuhi standar. Yang ke-15 ada pembukuan dan permodalan. Hal ini merupakan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembukaan. Contoh penggunaan petugas pembukuan yang lincah, tanggap, dan tertib. Yang kedua ada pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti A. Dapat mengulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan yang akan mempengaruhi terhadap produk atau jasa. Ancaman dan peluang. Contohnya, penjahit pakaian akan menyesuaikan model yang banyak digemari oleh pelanggan atau mode yang lagi populer. Dan yang B, menciptakan gerakan yang lebih cepat. Perusahaan mampu bersaing pada saatnya akan menempatkan pada posisi garis terdepan. Contoh, penjahit pakaian selain memberikan jasa menjahit, juga menyediakan bahan pakaian yang sesuai dengan selera konsumen.
C. Menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku dan pemikiran dari para bawahannya tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Contohnya, penjahit pakaian membagi pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga ada inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu materi atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual atau supplier atau pada saat material diterima di perusahaan. Titik berat pengawasan material tergantung pada sifat kritis dari barang yang bersangkutan dan kepekaan terhadap kerusakan dalam perjalanan. Makin rentan atau mudah rusak suatu material atau suku cadang terhadap penolakan inspeksi. Tujuan pengecekan sampel adalah untuk mengukur tingkat fluktuasi atau kerusakan material yang ada dan masih dalam pengendalian atau tidak. Prosedur pengambilan contoh dalam manajemen material ini dapat berupa inspeksi lengkap terhadap 1/10 dari bagian material yang dikirim. Jika seluruh 1.000 unit material tersebut memenuhi spesifikasi, maka seluruh kiriman akan diterima. Akan tetapi, bila terjadi satu cacat dalam contoh, maka 1.000 unit akan dapat diikuti beberapa pilihan. Kemudian yang keempat, manajemen persediaan. Pada dasarnya, persediaan meliputi 3 macam yang utama. Pertama, ada persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua, ada persediaan bahan setengah jadi atau work in process inventory. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut dalam suatu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya dan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Dalam hal cara penyediaan atau pembelian pada dasarnya ada dua alternatif. Yang pertama, dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan tersebut dan kemudian disimpan di gudang. Sedangkan setiap kali kebutuhan oleh proses produksi lebih tajam dalam arti sudah tersedia sejumlah besar bahan dasar untuk kebutuhan proses produksi yang cukup panjang. Konsekuensinya perusahaan harus menanggung ongkos persediaan atau penyimpanan yang tinggi. Dan alternatif yang kedua ada memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil untuk setiap pembelian. Frekuensi pembelian akan lebih tinggi. Keuntungan dari cara ini adalah perusahaan tidak perlu menanggung ongkos-ongkos penyimpanan yang terlalu besar terhadap bahan dasar. Dalam hal ini, ongkos penyimpanan dibebankan kepada supplier bahan dasar. Yang kelima, analisa jalur kritis. Analisa jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu metode analisis yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermittent atau produksi pesanan. Keuntungan dari diagram network adalah dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan perubahan jalur kegiatan proses produksi yang lebih baik atau lebih ekonomis. Lalu dapat dipelajari kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan yang memungkinkan manajer untuk mempercepat seluruh waktu yang dibutuhkan bagi penyelesaian proyek itu seluruhnya. Di sini ada beberapa faedah dari analisa jalur kritis adalah yang pertama ada perencanaan SDM. Merencanakan sumber daya manusia atau karyawan secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujudnya perusahaan. Yang kedua ada pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar juga penempatan formasi. Proses pengangkatan dan pemberhentian atau staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini meliputi yang pertama, rekrutmen calon pelamar pekerja. Kemudian yang kedua, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Ketika sudah berakhir masa jabatan atau masa kerjanya, maka perusahaan memiliki tanggung jawab harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan dengan sebaik-baiknya. Beberapa faedah dari analisis jalur kritis. Yang pertama dengan digambarkannya logika ketergantungan dari setiap kegiatan maka akan diperoleh rencana suatu proyek terperinci sebelumnya. Yang B dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu
atau beberapa kegiatan, maka kita dapat mengetahui dengan pasti kesukaran-kesukaran yang timbul jauh sebelum terjadi, sehingga dapat mengadakan tindakan pencegahan yang diperlukan. C. Dalam network, tujuan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan yang waktu penyelesaian sangat kritis dan yang tidak kritis, sehingga memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif, dan kemudian mengatur pembagian usaha dan perhatian terhadap kegiatan tersebut. Yang D, network planning, memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga di dalam komunikasi antar kegiatan atau departemen. Yang E, memberikan kepastian atas dicapainya proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut ketidakragu-raguan dalam penggunaan sumber-sumber tenaga serta faktor kegagalan dapat ditekan serendah mungkin. Selanjutnya, materi berikutnya ada pengertian sistem manajemen logistik. Pengertian sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Misalnya, tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Di sini ada 7 faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar perusahaan yang kegiatan logistik. Yang pertama ada struktur industri, kemudian pasar yang dituju, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat strategi bersaing, dan yang kelima keadaan perekonomian, yang keenam manajemen penyelia, yang ketujuh kebiasaan pembeli. Yang kedua, faktor sistem logistik. Faktor yang melakukan efisiensi logistik akan dapat keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah yang pertama ada pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang dituju guna penjualan akhir ke konsumen. Yang kedua, penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga, transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang keempat ada penyebaran, penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis, klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Yang kelima ada pembiayaan, anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Dan yang keenam ada komunikasi, penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk, barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Dan yang ketiga ada unsur sistem manajemen logistik. Di sini ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Yang pertama ada struktur fasilitas. Tujuannya dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Dan yang kedua ada transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran penting. Yang pertama ada biaya, kecepatan, pelayan, dan konsistensi. Faktor kecepatan merupakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu tugas pengangkutan di antara tempat asal barang ke tempat tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga ada persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi yang menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan jumlah persediaan, dan pengelolaan dan penyimpanan. Yang terakhir ada pengelolaan dan penyimpanan. Ini berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas. Kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadi kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Yang keempat, kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Untuk mewujudkan bahwa
Bowersock pada tahun 1998 menetapkan komponen ukuran kinerjanya berdasarkan definisi tersebut. Kinerja Lokitis dapat diukur oleh tiga komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam satu hari, mulai dari penempatan pesanan atau order placement sampai dengan kiriman diterima pelanggan atau shipment placement, dan dalam distribusi fisik atau siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Pihak logistik harus mampu melaksanakan 4 elemen penting, yaitu penyerahan pesanan, yang pertama order transmittal, pemrosesan pesanan atau order processing, pemenuhan pesanan atau order fulfillment, angkutan pesanan atau order transport sesuai dengan gagasan yang dikemukakan Bowersock. Yang kelima, strategi pengiriman barang. Ada beberapa jenis metode pengiriman barang, antara lain direct shipping, pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distributor center. Yang kedua, ada pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi atau distribution center. Sistem pergudangan biasanya dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan resiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Yang ketiga, cross-docking. Proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang kemudian dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok, tracking LTL atau Less Than Tracking Lot. Oke, demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.